Selamat pagi Ibu Evi, perkenalkan nama saya Gia Citra Kristian, NIM 682018-001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja manajemen risiko yang telah dilakukan pada BPR. Yang pertama ada profil usaha yang dimiliki oleh BPR Ambarawa. Nah, BPR Ambarawa Harta Sarana itu secara resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993 dan sudah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman pada tanggal 31 Desember 1992. Mengapa sih BPR itu didirikan? BPR itu didirikan berdasarkan pada pemikiran bahwa kondisi kota Ambarawa itu sebagian besar penduduknya menggeluti usaha pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Tetapi usaha mereka kurang berkembang karena minimnya modal yang dimiliki oleh sebagian besar penduduknya. Melihat kondisi yang seperti itu, maka didirikanlah BPR Ambarawa Harta Sarana untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Nah, terdapat dua jasa yang ada dalam BPR Ambarawa, yaitu jasa kredit dan jasa tabungan. Yang pertama ada jasa kredit. Jasa kredit itu terdiri dari kredit umum, kredit pegawai, dan kredit mingguan. Sedangkan untuk jasa tabungan itu terdiri dari tabungan umum, tabungan mikro, tabungan mingguan, dan tabungan pegawai. Ada juga jasa deposito yang melayani deposit untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Sehingga dari pelayanan jasa tersebut diharapkan sebagai salah satu faktor pendukung tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor produksi masyarakat. Contohnya seperti pertanian, peternakan, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kemungkinan risiko yang akan terjadi pada BPR Ambarawa. Yang pertama, saya memilih proses bisnis dalam sistem kredit. Tetapi tidak hanya itu saja, saya juga menambahkan sistem ATM dan sistem m-banking. Untuk proses bisnis yang pertama, dalam sistem kredit, di sini memiliki tujuan untuk menyalurkan bantuan uang kepada masyarakat. Identifikasi risiko yang pertama itu ada penyebab risiko, yaitu usaha yang dimiliki debitur menurun. Uraian peristiwa risiko yang ada, salah satu masyarakat Ambarawa yang sedang kredit di BPR Ambarawa untuk mengembangkan usahanya, namun nasabah tersebut tidak dapat membayar angsuran tiap bulannya jika usaha yang dimiliki debitur itu benar-benar mengalami penurunan. Nah, peristiwa tersebut itu disebabkan oleh manusia. Untuk itu, dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko keuangan dan memiliki kode risiko pertama atau risiko 1. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi, yaitu penyitaan jaminan yang telah disepakati. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka administrasi kredit yang terdapat dalam unit kerja bagian administrasi mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko yang pertama, didapatkan hasil analisis, yaitu risiko tersebut memiliki likelihood low dan impact-nya low. Sehingga dari perkalian antara likelihood dan impact, mendapatkan level risiko low yang disimbolkan dengan warna hijau. Risiko tersebut sudah memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 85%. Evaluasi risiko yang pertama tersebut termasuk dalam kategori toleran. Untuk mencegah risiko tersebut, maka perlu dilakukannya risk treatment dengan langkah mitigasi, yaitu pemeriksaan laporan keuangan pada awal pengajuan kredit. Nah, namun kontrol tersebut akan lebih efektif bila bank melalui tim marketing kredit tiap 3 bulan melakukan review mengenai keadaan keuangan debitur. Tidak hanya melakukan review keuangan debitur setahun sekali. Selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan melakukan penyitaan aset yang dijaminkan jika debitur itu sampai gagal bayar karena usaha yang dimiliki debitur mengalami penurunan. Untuk proses bisnis yang kedua dalam sistem kredit di sini memiliki tujuan, yaitu menjadi bank pilihan masyarakat sekitar Ambarawa. Identifikasi risiko yang kedua ada penyebab risiko, yaitu nilai suku bunga yang tinggi. Uraian peristiwa risikonya, persaingan suku bunga antar bank, sehingga nilai suku bunga seringkali dijadikan
bahan pertimbangan bagi nasabah untuk menempatkan dananya. Bila bank memberikan nilai suku bunga yang tinggi, maka nasabah akan beralih ke bank lain. Nah, peristiwa tersebut itu disebabkan oleh bank lain. Untuk itu dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko pasar dan memiliki kode risiko 2 atau R2. Untuk itu, risiko tersebut juga memiliki konsekuensi, yaitu BPR Ambarawa akan kehilangan nasabah. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka direktur yang terdapat dalam unit kerja bagian komite kredit mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko yang kedua, didapatkan hasil analisis, yaitu risiko tersebut memiliki likelihood medium dan impact medium, sehingga dari perkalian tersebut mendapatkan level risiko medium, yang disimbolkan dengan warna kuning. Risiko tersebut itu sudah memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 90%. Evaluasi risiko yang kedua tersebut termasuk dalam kategori treat. Untuk mencegah risiko tersebut muncul, maka perlu dilakukannya risk treatment. Dengan langkah mitigasi, yaitu BPR Ambarawa harus dapat menyesuaikan tingkat suku bunga dengan pesaing dan juga melihat kemampuan bank itu sendiri, juga meningkatkan fasilitas dan pelayanan bank. Selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan melakukan update info terhadap bunga yang dimiliki oleh bank-bank lain atau pesaing. Jika memang suku bunga yang dimiliki BPR Ambarawa itu lebih besar daripada bank lain, maka segera turunkan nilai suku bunga. Untuk proses bisnis yang ketiga, dalam sistem kredit di sini memiliki tujuan, yaitu sistem dapat berjalan dengan lancar. Identifikasi risiko yang ketiga, ada penyebab risiko, yaitu sistem down. Uraian peristiwa risikonya, adanya kegagalan sistem dalam kegiatan operasional. Tiba-tiba sistem offline sehingga pelayanan nasabah itu terhambat. Nah, peristiwa tersebut itu disebabkan oleh sistem bank BPR Ambarawa sendiri. Untuk dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko TI dan memiliki kode risiko 3 atau R3. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi, yaitu tingkat kepuasan nasabah menurun, sehingga kemungkinan terburuknya itu nasabah tidak mau menggunakan jasa perbankan tersebut. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka development TI yang terdapat dalam bagian unit kerja bagian IT mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko yang ketiga itu didapatkan hasil analisis, yaitu risiko tersebut memiliki likelihood low dan impact high, sehingga dari perkalian tersebut mendapatkan level risiko low yang disimbolkan dengan warna hijau. Risiko tersebut sudah memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 80%. Evaluasi risiko yang ketiga tersebut termasuk kategori risiko treat. Untuk mencegah risiko tersebut muncul, maka perlu dilakukannya risk treatment dengan langkah mitigasi, yaitu menggunakan sistem cadangan yang dapat mendukung bila sistem utama tidak dapat bekerja. Selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan cara segera memiliki sistem cadangan, sehingga pada saat sistem sedang offline, semua kegiatan tetap berjalan dengan lancar, maka tidak ada lagi keluhan-keluhan nasabah mengenai masalah sistem. Untuk proses bisnis yang keempat, dalam sistem kredit di sini memiliki tujuan, yaitu data dapat disimpan dengan aman dalam database. Identifikasi risiko yang keempat, ada penyebab risiko, yaitu pencurian data oleh karyawan. Uraian peristiwa risiko, yaitu adanya pencurian data debitur oleh karyawan BPR Ambarawa, sehingga debitur akan khawatir terhadap keamanan datanya yang tersimpan di BPR. Nah, peristiwa tersebut itu disebabkan oleh manusia atau karyawan BPR Ambarawa. Untuk itu, dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko TI dan memiliki kode risiko 4 atau R4. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi, yaitu pihak debitur merasa tidak aman melakukan transaksi di BPR, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan nasabah terhadap BPR Ambarawa. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka development TI yang terdapat dalam bagian unit kerja IT mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko yang keempat itu didapatkan hasil analisis, yaitu risiko tersebut memiliki likelihood medium dan impact medium, sehingga dari perkalian tersebut mendapatkan level risiko medium yang disimbolkan dengan warna kuning. Nah, risiko tersebut itu sudah memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 90%.
Evaluasi risiko yang keempat tersebut termasuk dalam kategori treat. Untuk mencegah risiko tersebut, maka perlu dilakukannya risk treatment dengan langkah mitigasi, yaitu menyediakan CCTV di setiap ruangan. Selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan cara melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib dan mencari data siapa saja yang sudah berhasil dicuri oleh karyawan dan memberitahukan kepada nasabah yang datanya dicuri supaya bisa melakukan penanganan ulang terhadap data yang dicuri. Untuk proses bisnis yang kelima dalam sistem kredit BPR, di sini memiliki tujuan, yaitu data tersimpan dengan aman di dalam database BPR. Identifikasi risiko yang kelima itu ada penyebab risiko, yaitu kerusakan data dalam database. Uraian peristiwa risikonya, data di dalam database BPR Ambarawa itu mengalami kerusakan sehingga kegiatan operasional itu terhenti. Nah, peristiwa tersebut disebabkan oleh database BPR Ambarawa itu sendiri. Untuk itu dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko TI dan memiliki kode risiko R5. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi, yaitu seluruh kegiatan operasional BPR Ambarawa akan terganggu jika data yang tersimpan di dalam database itu benar-benar mengalami kerusakan. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka development TI yang terdapat dalam bagian unit kerja bagian IT itu mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko yang kelima, didapatkan hasil analisis, yaitu risiko tersebut memiliki likelihood low dan impact high, sehingga dari perkalian tersebut mendapatkan level risiko low yang disimbolkan dengan warna hijau. Risiko tersebut sudah memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 90%. Evaluasi risiko yang kelima tersebut termasuk dalam kategori treat. Untuk mencegah risiko tersebut muncul, maka perlu dilakukannya risk treatment dengan langkah mitigasi, yaitu melakukan backup database secara berkala agar tidak ada kerusakan data sehingga operasional itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan cara segera memanggil staf IT supaya dapat menangani penyebab kerusakan database. Jika database benar-benar rusak, maka staf IT harus melakukan recovery dengan menggunakan data yang terakhir di backup. Untuk proses bisnis yang keenam dalam sistem kredit di sini memiliki tujuan, yaitu sistem operasional dan TI BPR Ambarawa dapat berjalan dengan lancar. Identifikasi risiko yang keenam ada penyebab risiko, yaitu mati lampu. Nah, uraian peristiwa risikonya pada saat BPR Ambarawa sedang beroperasi dan sedang memasukkan data menggunakan komputer, tiba-tiba listrik padam. Peristiwa tersebut disebabkan oleh pemadaman listrik. Untuk itu dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko TI dan memiliki kode risiko 6 atau R6. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi, yaitu seluruh kegiatan operasional dan komputerisasi akan terganggu jika listrik padam. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka administrasi kredit yang terdapat dalam bagian unit kerja bagian administrasi itu mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko yang keenam, itu didapatkan hasil analisis, yaitu risiko tersebut memiliki likelihood low dan impact low, sehingga dari perkalian tersebut mendapatkan level risiko low yang disimbolkan dengan warna hijau. Risiko tersebut memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 90%. Evaluasi risiko yang keenam tersebut termasuk dalam kategori toleransi. Untuk mencegah risiko tersebut muncul, maka perlu dilakukannya risk treatment dengan langkah-langkah mitigasi, yaitu menggunakan alat bantu berupa genset. Selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan cara jika laporan bahwa listrik padam, segera menyalakan genset. Untuk proses bisnis yang ketujuh dalam sistem kredit di sini memiliki tujuan, yaitu data angsuran debitur yang tersimpan dalam database benar. Identifikasi risiko yang ketujuh ada penyebab risiko, yaitu karyawan tidak teliti. Uraian peristiwa risikonya, salah satu karyawan di BPR Ambarawa itu menginputkan data angsuran kredit dengan tidak teliti. Peristiwa tersebut disebabkan oleh manusia atau karyawan. Untuk itu dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko TI dan memiliki kode risiko R7. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi, yaitu BPR Ambarawa bisa saja mengalami kerugian karena data angsuran tidak tercatat dengan benar. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka administrasi bagian kredit yang terdapat dalam bagian unit administrasi mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko yang ketujuh itu didapatkan hasil analisis, yaitu risiko tersebut memiliki likelihood low dan impact-nya high, sehingga dari perkalian tersebut mendapatkan level risiko low yang disimbolkan dengan warna hijau.
Nah, risiko tersebut itu sudah memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 80%. Evaluasi risiko yang ketujuh tersebut termasuk dalam kategori trade. Untuk mencegah risiko tersebut muncul, maka perlu dilakukannya risk treatment dengan langkah mitigasi, yaitu BPR Ambarawa harus melatih para karyawan agar selalu teliti dalam menginputkan data, angsuran atau data-data lainnya, dan memberikan sanksi bagi karyawan yang lalai supaya karyawan tersebut tidak mengulangi hal-hal yang sama. Selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan cara jika terjadi kelalaian yang disebabkan oleh karyawan tersebut, harus memberi sanksi kepada karyawan tersebut dan menghubungi nasabah yang bersangkutan karena data yang diinputkan salah. Untuk proses bisnis yang ke-8 dalam sistem kredit di sini memiliki tujuan yaitu menyalurkan bantuan uang kepada masyarakat. Identifikasi risiko yang ke-8 ada penyebab risiko yaitu nasabah memiliki karakter yang buruk. Uraian peristiwa risikonya ada penilaian karakter yang dilakukan oleh BPR Ambarawa kepada nasabah sebelum memberikan persetujuan kredit. Bila nasabah terlihat banyak memiliki kolektabilitas lebih dari satu di banyak kredit yang nasabah miliki, maka nasabah tersebut tidak layak menjadi debitur. Nah, peristiwa tersebut disebabkan oleh manusia. Untuk itu dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko keuangan dan memiliki kode risiko R8. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi yaitu nasabah dengan karakter yang buruk tidak layak untuk diberikan kredit karena akan sangat menyusahkan bank dalam hal pemenuhan kewajibannya. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka administrasi kredit yang terdapat dalam bagian unit kerja administrasi mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko ke-8 didapatkan hasil analisis yaitu risiko tersebut memiliki likelihood medium dan medium, sehingga dari perkalian tersebut mendapatkan level risiko medium yang disimbolkan dengan warna kuning. Risiko tersebut sudah memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 80%. Evaluasi risiko yang ke-8 tersebut termasuk dalam kategori trade. Untuk mencegah risiko tersebut muncul, maka perlu dilakukannya risk treatment dengan langkah mitigasi, yaitu penilaian karakter nasabah dapat dilakukan pada awal melakukan analisis kredit dengan melihat catatan kredit nasabah pada EI checking. Dengan langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan cara menolak pengajuan kredit kepada nasabah jika pada saat proses pembukaan kredit bank melihat bahwa nasabah memiliki kolektabilitas lebih dari satu di banyak kredit yang nasabah miliki. Untuk proses bisnis yang ke-9 dalam sistem kredit di sini memiliki tujuan yaitu menyalurkan bantuan uang kepada masyarakat. Identifikasi risiko yang ke-9 ada penyebab risiko yaitu jaminan yang telah disepakati itu mengalami musibah tanah longsor. Uraian peristiwa risikonya ada musibah tanah longsor terhadap barang yang dijaminkan oleh debitur. Peristiwa tersebut disebabkan oleh alam. Untuk itu dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko keuangan dan memiliki kode risiko R9. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi yaitu bank mengalami kerugian. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka direktur yang terdapat dalam bagian unit kerja komite kredit mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko yang ke-9 didapatkan hasil analisis yaitu risiko tersebut memiliki likelihood low dan impact high, sehingga dari perkalian tersebut mendapatkan level risiko low yang disimbolkan dengan warna hijau. Risiko tersebut sudah memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 80%. Evaluasi risiko yang ke-9 tersebut termasuk dalam kategori transfer. Untuk mencegah risiko tersebut muncul, maka perlu dilakukannya risk treatment dengan langkah mitigasi yaitu memberikan asuransi pada nasabah dan memberikan biaya asuransi yang dibebankan pada nasabah. Selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan cara jika ada musibah terhadap jaminan yang sudah disepakati, maka segera melakukan klaim asuransi. Untuk proses bisnis yang ke-10 dalam sistem kredit di sini memiliki tujuan yaitu semua komputer yang terhubung dengan kegiatan operasional dan berjalan dengan lancar. Nah, identifikasi risiko yang ke-10 itu ada penyebab risiko yaitu koneksi internet terputus. Uraian peristiwa risikonya ada nasabah yang hendak mengajukan kredit di BPR Ambarawa, namun koneksi internet yang digunakan BPR Ambarawa itu tidak stabil atau mengalami gangguan. Nah, peristiwa tersebut disebabkan oleh koneksi internet. Untuk itu dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko TI dan memiliki kode risiko 10. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi yaitu tingkat kepuasan nasabah menurun, sehingga kemungkinan terburuknya nasabah tidak mau menggunakan jasa perbankan tersebut. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka administrasi kredit yang terdapat dalam unit kerja bagian kredit itu mengalami kerugian.
Dari identifikasi risiko yang ke-10 itu didapatkan hasil analisis, yaitu risiko tersebut memiliki likelihood low dan impact medium, sehingga dari perkalian tersebut mendapatkan level risiko low yang disebutkan dengan warna hijau. Risiko tersebut sudah memiliki kontrol dan sudah memadai dengan presentasi 85%. Evaluasi risiko yang 10 tersebut termasuk dalam kategori treat. Untuk mencegah risiko tersebut muncul, maka perlu dilakukannya risk treatment dengan langkah mitigasi, yaitu memasang 2 provider internet sekaligus, sehingga ketika satu provider mengalami gangguan, maka provider yang lain bisa segera digunakan. Selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan cara jika laporan bahwa koneksi internet terputus, segera memanggil staf IT untuk mengganti komputer yang internetnya mengalami gangguan dan juga mengganti dengan provider lainnya yang tidak bermasalah. Untuk proses bisnis yang ke-11 dalam sistem kredit di sini memiliki tujuan, yaitu BPR Ambarawa memiliki banyak komputer yang siap untuk digunakan. Identifikasi risiko yang ke-11 ada penyebab risiko, yaitu komputer rusak. Uraian peristiwa risikonya pada saat karyawan akan mendata nasabah yang ingin kredit di BPR Ambarawa, tiba-tiba komputer karyawan yang dipakai tersebut mengalami kerusakan atau mati. Nah, peristiwa tersebut disebabkan oleh kerusakan hardware. Untuk itu dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko TI dan memiliki kode risiko R11. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi, yaitu proses yang sedang berlangsung menjadi terhambat dan tingkat kepuasan nasabah menurun. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka development IT yang terdapat dalam unit kerja bagian IT itu mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko yang 11 didapatkan hasil analisis, yaitu risiko tersebut memiliki likelihood low dan impact-nya medium, sehingga dari perkalian tersebut mendapatkan level risiko low yang disebutkan dengan warna hijau. Risiko tersebut sudah memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 80%. Nah, evaluasi risiko yang 11 tersebut termasuk dalam kategori treat. Untuk jika risiko tersebut muncul, maka perlu dilakukannya risk treatment dengan langkah mitigasi, yaitu memiliki komputer cadangan yang siap digunakan pada saat jam kerja, sehingga ketika komputer yang digunakan rusak atau komputer lain bisa digunakan. Selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan cara jika ada laporan bahwa komputer yang sedang dipakai telah rusak, segera panggil staf IT untuk menangani komputer yang rusak dan mengganti komputer dengan komputer lain yang sudah siap dipakai. Untuk proses bisnis yang selanjutnya, saya menambah sistem ATM. Nah, sistem ATM di sini itu memiliki tujuan, yaitu dapat menggunakan mesin ATM dengan baik. Identifikasi risikonya yang ke-12 ini, penyebab risiko yaitu kartu ATM tertelan ke dalam mesin. Uraian peristiwa risikonya pada saat nasabah BPR Ambarawa itu hendak mengambil uang di ATM. Tiba-tiba kartu ATM milik nasabah tersebut tertelan ke dalam mesin ATM, sehingga nasabah tersebut lupa mengambil kartu ATM servis transaksi. Nah, peristiwa tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah. Untuk itu dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko TI dan memiliki kode risiko R12. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi, yaitu nasabah tersebut harus lapor dan mengurus ATM ke BPR Ambarawa agar kartu ATM yang sudah tertelan bisa dibuatkan lagi. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka customer service yang terdapat dalam unit kerja bagian CS itu mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko yang ke-12 didapatkan hasil analisis, yaitu risiko tersebut memiliki likelihood medium dan impact medium, sehingga dari perkalian tersebut mendapatkan level risiko medium yang disebutkan dengan warna kuning. Nah, risiko tersebut juga memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 85%. Nah, evaluasi risiko yang ke-12 tersebut termasuk dalam kategori treat. Untuk mencegah risiko tersebut muncul, maka perlu dilakukan risk treatment dengan langkah mitigasi, yaitu datang ke BPR Ambarawa dan membawa KTP untuk mengurus ATM yang sudah tertelan. Selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan cara jika ada laporan kartu ATM tertelan ke dalam mesin ATM, segera beritahu satpam yang menjaga ATM di daerah tersebut supaya bisa mengetahui langkah apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan kartu ATM yang bisa tertelan. Namun jika tidak ada satpam yang menjaga, langsung saja pergi ke bank yang bersangkutan agar bisa dibuatkan kartu kembali. Untuk proses bisnis yang ke-13 dalam sistem ATM di sini memiliki tujuan, yaitu dapat menggunakan mesin ATM dengan baik. Identifikasi risiko yang ke-13 ada penyebab risiko, yaitu pencurian data nasabah di ATM. Uraian peristiwa risikonya, penjahat masuk ke ATM dengan memasang peralatan untuk melakukan kejahatan, membobol rekening orang lain di ATM. Nah, peristiwa tersebut itu disebabkan oleh penjahat. Untuk itu dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko TI dan
memiliki kode risiko 13. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi, yaitu nasabah kehilangan uangnya dan nama BPR Ambarawa itu menjadi jelek karena tidak memberikan keamanan dan yang maksimal. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka development IT yang terdapat dalam unit kerja bagian IT itu mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko yang ke-13 ini didapatkan hasil analisis, yaitu risiko tersebut memiliki likelihood medium dan impactnya medium, sehingga perkalian tersebut mendapatkan level risiko medium yang disimbolkan dengan warna kuning. Risiko tersebut sudah memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 90%. Evaluasi risiko yang ke-13 tersebut termasuk dalam kategori treat. Untuk mencegah risiko tersebut muncul, maka perlu dilakukannya risk treatment dengan langkah mitigasi, yaitu BPR Ambarawa memasang CCTV di setiap ruangan dan memberikan penjaga satpam di titik yang sangat berisiko. Selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan cara melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib agar dapat dicari pelakunya dan bentuk rekening yang sudah berhasil terdeteksi. Untuk proses bisnis yang ke-14 dalam sistem ATM di sini memiliki tujuan, yaitu dapat menggunakan mesin ATM dengan baik. Nah, identifikasi risiko yang ke-14 itu ada penyebab risiko, yaitu sistem ATM down. Uraian peristiwa risikonya pada saat nasabah akan menggunakan ATM untuk proses transaksi, tetapi ATM-nya itu tidak dapat digunakan karena sistemnya sedang down. Nah, peristiwa tersebut disebabkan oleh sistem ATM Bank BPR Ambarawa itu sendiri. Untuk itu dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko TI dan memiliki kode risiko 14. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi, yaitu tingkat kepuasan nasabah menurun, sehingga kemungkinan terburuknya nasabah tidak mau menggunakan jasa perbankan tersebut. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka development IT yang terdapat dalam unit kerja bagian IT mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko yang ke-13 itu didapatkan hasil analisis, yaitu risiko tersebut memiliki likelihood low dan impactnya high, sehingga dari perkalian tersebut mendapatkan level risiko low yang disimbolkan dengan warna hijau. Nah, risiko tersebut juga memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 80. Evaluasi risiko yang ke-14 tersebut termasuk dalam kategori treat. Untuk mencegah risiko tersebut muncul, maka perlu dilakukannya risk treatment dengan langkah mitigasi, yaitu mempekerjakan teknisi yang handal agar masalah sistem yang ada di BPR Ambarawa itu langsung dapat teratasi. Selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan cara memanggil teknisi supaya dapat memperbaiki mesin dengan cepat. Untuk proses bisnis yang selanjutnya, saya menambahkan sistem m-banking. Sistem m-banking di sini memiliki tujuan, yaitu dapat menggunakan aplikasi m-banking dengan baik. Identifikasi risiko yang ke-15 ada penyebab risiko, yaitu aplikasi m-banking error. Uraian peristiwa risikonya pada saat nasabah akan menggunakan aplikasi m-banking untuk proses transaksi, tetapi aplikasi tersebut tidak dapat digunakan karena sistemnya sedang down. Peristiwa tersebut disebabkan oleh sistem m-banking BPR Ambarawa. Untuk itu dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko TI dan memiliki kode risiko 15. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi, yaitu tingkat kepuasan nasabah menurun, sehingga kemungkinan terburuknya nasabah tidak mau menggunakan jasa perbankan tersebut. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka development IT yang terdapat dalam unit kerja bagian IT itu mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko yang ke-15 didapatkan hasil analisis, yaitu risiko tersebut memiliki likelihood low dan impact high, sehingga dari perkalian tersebut mendapatkan level risiko low yang disebutkan dengan warna hijau. Risiko tersebut sudah memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 80%. Evaluasi risiko yang ke-15 tersebut termasuk dalam kategori treat. Untuk mencegah risiko tersebut muncul, maka perlu dilakukannya risk treatment dengan langkah mitigasi, yaitu mempekerjakan programmer yang handal agar masalah sistem yang ada di BPR Ambarawa itu langsung teratasi. Selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan cara jika laporan mengenai aplikasi m-banking error, maka memanggil programmer untuk memperbaiki aplikasi m-banking dengan cepat. Untuk proses bisnis yang terakhir dalam sistem m-banking di sini memiliki tujuan, yaitu dapat menggunakan aplikasi m-banking dengan baik. Identifikasi risiko yang ke-14 ada penyebab risiko, yaitu aplikasi m-banking dibobol hacker. Uraian peristiwa risikonya, akun m-banking nasabah dibobol hacker. Kejadian ini terjadi karena nasabah menginstal aplikasi yang telah diberi virus untuk memata-matai aktivitas HP nasabah. Peristiwa tersebut disebabkan oleh sistem m-banking pada BPR Ambarawa.
Untuk itu dapat diuraikan bahwa risiko tersebut merupakan kategori risiko yang termasuk dalam risiko TI dan memiliki kode risiko 16 atau R16. Dengan adanya risiko tersebut juga memiliki konsekuensi, yaitu tingkat kepuasan nasabah menurun, sehingga kemungkinan terburuknya nasabah tidak mau menggunakan jasa perbankan tersebut. Dengan adanya konsekuensi tersebut, maka developer IT yang terdapat dalam unit kerja bagian IT mengalami kerugian. Dari identifikasi risiko didapatkan hasil analisis, yaitu risiko tersebut memiliki likelihood low dan impact high, sehingga dari perkalian tersebut mendapatkan level risiko low yang disebutkan dengan warna hijau. Risiko tersebut sudah memiliki kontrol dan sudah memadai dengan persentase 80%. Evaluasi risiko yang ke-16 tersebut termasuk dalam kategori treat. Untuk mencegah risiko tersebut, maka perlu dilakukannya risk treatment dengan langkah mitigasi, yaitu mempekerjakan programmer yang handal agar masalah sistem yang ada di BPR Ambarawa langsung dapat teratasi. Selain langkah mitigasi, ada juga pemulihan dengan cara jika ada laporan mengenai akun m-banking yang dibobol, maka langsung memanggil programmer agar dapat mendeteksi perangkat mana yang telah membobol akun m-banking dan segera lapor kepada pihak yang berwajib. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.